Bagaimana jika saya katakan bahwa di dunia modern perbudakan itu nyata dan perbudakan tidaklah lenyap. Perbudakan hanya berganti wujudnya, perbudakan hanya berubah bentuknya. Rantai tidak lagi terbuat dari besi, tetapi dari tagihan hutang dan pengejaran yang tiada henti untuk mendapatkan lebih banyak materi. Hari ini kami akan mengungkap kebenaran tentang sistem tempat kita tinggal, mengapa kita merasa terjebak tanpa menyadarinya, dan cara membebaskan diri dari tembok tak kasat mata yang telah dibangun di sekitar kita. Kita akan menyelami sebuah kebenaran yang dapat mengubah cara untuk memandang hidup dan kebebasan kita sendiri. Ini mungkin momen ketika orang-orang mulai mempertanyakan struktur kehidupan yang selama ini telah mereka terima. Tetaplah di sini sampai akhir karena apa yang akan kita ungkap dapat mengguncang dasar-dasar cara kita memandang peradaban kehidupan sekarang ini. Mari kita mulai. Kita hidup di masa ketika perbudakan, yaitu belenggu dan rantainya telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih halus dan dalam banyak hal jauh lebih efektif. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Di zaman kuno, seorang budak tahu bahwa mereka adalah budak, tetapi saat ini sistem memastikan kita percaya bahwa kita bebas. Kita dapat memilih tempat bekerja dan apa yang akan dibeli, serta apa yang akan dikenakan. Tetapi di balik pilihan-pilihan itu terdapat satu realitas yang tidak dapat digoyahkan. Tanpa kerja terus-menerus, kelangsungan hidup terancam, dan di sanalah terdapat kendali perbudakan modern. Dan kini manusia modern melihat diri mereka sebagai produk yang akan dijual, yaitu seperangkat keterampilan dan sifat yang dikemas untuk pasar. Dalam sistem ini, nilai manusia terkait dengan produktivitas dan manusia modern menjadikan dirinya sendiri menjadi rendah. Mereka menjadikan dirinya sebagai sebuah materi yang dipromosikan dan diperjualbelikan. Mengapa ini terjadi? Karena nilai manusia diukur dengan jam dan hasil, bukan lagi dengan perilaku mereka. Harga diri manusia diukur dengan pekerjaan atau profesi, bukan lagi dengan ilmu dan pengetahuan. Kita tidak lagi hidup hanya sebagai manusia, tetapi sekarang hidup sebagai unit ekonomi. Ini bukanlah suatu kebetulan, ini adalah struktur yang dirancang untuk gerakan yang terus-menerus. Dan orang yang bekerja akan menghabiskan lebih banyak waktu daripada orang yang mandiri. Dan satu hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu, karena hidup itu sendiri adalah menjalani waktu terbatas yang diberikan Sang Pencipta. Secara historis, perbudakan didasarkan pada kepemilikan penuh atas manusia lain. Sang majikan menyediakan kebutuhan pokok untuk menjaga agar budak tetap hidup karena kerja keras budak adalah kekayaan sang majikan. Tetapi dalam ekonomi modern, hubungan ini telah dikemas ulang. Kita bertanggung jawab atas kebutuhan pokok kita sendiri, tetapi ketentuannya ditetapkan oleh kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Majikan atau endorotuan telah diganti oleh sistem perbankan dan hutang, serta gaji telah menggantikan cambuk. Sangkar besi kehidupan modern adalah dunia tempat birokrasi, kebutuhan ekonomi, dan efisiensi rasional menjebak individu dalam sistem yang rasanya mustahil untuk dilepaskan. Orang-orang mungkin berpikir mereka mengejar kesuksesan pribadi, namun pada kenyataannya mereka berlari berputar-putar di dalam sangkar melakukan tugas-tugas yang tujuan utamanya adalah menjaga sistem tetap hidup. Dan inilah bagian yang paling kejam, sistem memberi penghargaan kepada kepatuhan dengan bertahan hidup, bukan dengan kebebasan.
Jika orang-orang bekerja cukup keras, mereka mungkin membeli lebih banyak kenyamanan, tetapi mereka kehilangan lebih banyak waktu. Bukan saja kehilangan waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk keluarga, tapi yang paling penting mereka tak punya waktu untuk Sang Pencipta. Mereka sibuk berlari namun tidak pernah maju selangkah pun karena mereka berlari dalam roda yang dibuat untuk permainan tikus. Dan ketika mereka kehilangan waktu terutama untuk Sang Pencipta, mereka adalah termasuk orang yang paling merugi karena waktu tidak seperti uang, tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Dalam pengertian ini, perbudakan modern bukanlah tentang rantai fisik, tetapi tentang pencurian sumber daya paling berharga yang Anda miliki, yaitu waktu dalam hidup Anda. Dan sangkar besi penjaranya adalah sebuah pola pikir yang keliru. Prison for your mind. You can feel it when you go to work. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. Dalam karir modern standar, orang-orang mungkin memberikan 40 tahun energi utama untuk sebuah perusahaan atau industri. Dekade-dekade itu bukanlah waktu luang mereka, tetapi itu adalah hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, setiap diri menukar waktu hidupnya untuk bertahan hidup. Itu adalah hakikat keberadaan manusia modern. Namun ironisnya, meski kita menukar waktu hidup kita untuk bertahan hidup, keamanan dan kesejahteraan justru tidak pernah sepenuhnya terjamin. Itulah kehidupan kita semua sekarang di abad modern. Ini adalah kenyataan pahit, tetapi masih banyak orang yang tidak memahaminya sehingga terus percaya dan meyakini Tuhan palsu dan juru selamat palsu. Banyak orang menerima sistem ini dengan sukarela, bahkan dengan bangga. Kita mengagungkan kesibukan, menyamakan kelelahan dan kebaikan, dan menganggap kerja keras kita sebagai tanda kehormatan. Ini mungkin ilusi yang paling berbahaya, keyakinan bahwa tuntunan sistem adalah pilihan kita sendiri. Ketika kita salah mengira paksaan sebagai kebebasan, itu tandanya berhenti melawan. Dan ketika perlawanan mati, rantai menjadi tidak terlihat. Karena seni dari pengabdian dan penyembahan sejatinya adalah menguasai waktu orang lain. Dan ingat, apa yang telah kita temukan sejauh ini hanyalah permulaan. Di bagian selanjutnya kita akan mengupas lebih banyak lapisan dari mesin modern ini. Tragedi perbudakan baru ini bukan hanya menghabiskan waktu Anda, namun perbudakan ini juga mengubah identitas Anda sehingga seseorang melihat dirinya sendiri sebagai profesi dan kepemilikan benda. Ketika seseorang bertemu orang baru, salah satu pertanyaan pertama yang diajukan adalah apa pekerjaannya, dan jawabannya selalu dibingkai dalam konteks sebuah profesi seseorang, seolah karakter dan kepribadian manusia dinilai dari pekerjaan mereka. Karena seorang pencuri tidak akan disebut pencuri ketika ia memiliki jabatan. Seorang pemerkosa tidak akan disebut pemerkosa jika ia memiliki pekerjaan sebagai guru ngaji. Seorang pembunuh tidak akan disebut pembunuh jika pekerjaannya adalah polisi. Ini adalah kenyataan pahit sekaligus bencana besar dalam sejarah peradaban manusia, karena manusia terjebak mengukur kepribadian dengan profesi. Kita telah dikondisikan untuk menyamakan profesi kita dengan identitas kita, seolah-olah manusia dan pekerjaan yang Anda lakukan adalah hal yang sama, padahal profesi dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Di dunia modern kita diberi ilusi kemajuan, tetapi roda itu sendiri tidak pernah bergerak. Anda mungkin berlari lebih cepat, tetapi Anda tidak pernah meninggalkan kandang. Sistem ini seperti sebuah permainan roda untuk hamster atau tikus. Ketika Anda memperoleh lebih banyak materi, maka Anda akan membayar lebih banyak juga melalui pajak, serta inflasi yang akan terus menahan Anda untuk sejahtera. Ini mengunci diri Anda, dan ironisnya manusia dibuat percaya dengan sistem ekonomi melalui riba. Bahkan sekelas negara saja dibuat percaya. Mereka percaya bahwa hanya dengan riba bisa mensejahterakan suatu bangsa.
Mereka percaya dengan riba juga bisa bertahan hidup. Saya rasa ini adalah kejahilan manusia penghabisan, dan setiap diri ketergantungan pada sistem yang semestinya mereka hindari. Mereka tidak lagi ketergantungan kepada Allah Tuhan semesta alam, tetapi ketergantungan pada sistem keuangan modern, seolah sistem modern ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Dan ironisnya sistem ini menyerang bukan saja dalam ekonomi tetapi juga dalam pola pikir, yaitu keterasingan dan kerendahan diukur melalui profesi, angka gaji, dan persetujuan orang lain. Seolah manusia menjadi rendah ketika tidak memiliki profesi tetap, padahal Allah tidak memandang manusia rendah dari profesinya. Seolah manusia menjadi rendah jika angka pendapatan atau gajinya rendah, padahal Allah tidak merendahkan makhluknya dengan nilai angka yang palsu. Seolah manusia jadi rendah jika tidak dipuji, padahal Allah mengingatkan bahwa pujian itu hanya milik Allah. You have to see it for yourself. Dan disinilah letak lapisan perangkap yang paling mengerikan, yaitu hutang, kartu kredit, hipotek, dan pinjaman lainnya. Karena hutang adalah perbudakan sepenuhnya, karena hutang tersebut mengikat jiwa Anda. Begitu orang-orang berhutang, mereka harus terus bekerja untuk membayar. Ketakutan kehilangan penghasilan menjadi tali yang membuat mereka patuh. Bank tidak perlu menghukum karena sistem memastikan mereka akan menghukum diri sendiri dengan bekerja berlebihan untuk memenuhi kewajiban bayar hutang. Namun ada manipulasi psikologis yang lebih dalam yang sedang terjadi. Orang-orang memberi narasi bahwa kerja keras adalah kebajikan tertinggi, bahwa martabat manusia berasal dari kerja keras mereka sendiri. Padahal Allah tidak mengajarkan untuk menyiksa diri Anda sendiri dengan kerja keras, tetapi mengajarkan agar Anda menikmati hidup bersamanya dalam pengabdian kepadanya. Orang-orang memberitahu kita bahwa kesuksesan berarti menaiki tangga, yaitu membeli lebih banyak barang mewah, terus-menerus meningkatkan diri dengan kemewahan. Masyarakat memberikan narasi palsu bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus berhutang. Semakin besar hutang, semakin dekat dengan pencapaian kekayaan dan kesuksesan. Seolah hutang dengan riba adalah juru selamat bagi umat manusia. Kecemerlangan ilusi ini adalah ia membuat orang-orang terus berusaha tanpa henti, tanpa bertanya siapa yang menempatkan tangga di sana atau kemana tangga itu benar-benar mengarah. Lihatlah sekeliling di kota penuh dengan orang-orang yang terburu-buru dari suatu kewajiban ke kewajiban lainnya. Mata mereka terpaku pada layar, telinga mereka terpaku pada perangkat, dan pikiran dikaburkan dengan daftar tugas. Saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu jahat. Bekerja bisa jadi mulia, kreatif, dan memuaskan jika niatan bekerja Anda bukan untuk sesuatu yang palsu dan keliru. Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan diri melakukan pekerjaan hanya untuk nilai uang, bukan lagi untuk saling melayani karena ikatan kasih. Akibatnya setiap diri menjadi industri, dan ruang sosial memiliki gaya tarik-menarik untuk nilai angka yang palsu. Hukum dasar kehidupan manusia di zaman dahulu adalah hidup atas nama Tuhan yang memiliki sifat kasih dan sifat-sifat yang maha agung atau basmalah. Tetapi untuk hidup sekarang, dasar untuk hidup adalah atas nama Dajjal yang memiliki nilai angka palsu. Hal ini bukan saja ironis dan menyedihkan, tetapi bahayanya terletak pada ketidakseimbangan. Karena ketika setiap ruang sosial keberadaan manusia dalam kondisi untuk bertahan hidup, pada titik itu mereka tidak lagi bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Uang tidak lagi untuk menghidupi mereka, tetapi mereka hidup untuk mengejar uang.
Bahkan kebanyakan orang tidak peduli lagi dengan benar dan salah, baik maupun jahat, keji maupun terpuji. Akal manusia dirusak, mereka hanya akan menganggap baik jika mendapat uang banyak, walaupun cara tersebut tidak baik, tidak terpuji, bahkan sangat jahat. Karena kebaikan bagi manusia modern adalah mendapatkan uang banyak dengan cara apapun. Bahkan mereka bisa merusak alam semesta, mengeruk kekayaan alam semesta sampai melampaui batas. Mereka tidak peduli lagi untuk hidup berdampingan dan menjaga alam untuk keberlangsungan hidup mereka sendiri dan generasi selanjutnya, yaitu anak cucu mereka sendiri. Yang penting mereka mendapatkan kekayaan banyak dari mengeruk kekayaan alam, tidak sadar dengan keseimbangan alam itu sendiri. Dan mungkin bagian yang paling mengerikan adalah betapa hal ini telah menjadi hal yang lumrah. Kita diajarkan untuk mengharapkannya, untuk menerimanya sebagaimana adanya. Ketika akal manusia dimanipulasi, kebaikan mereka menjadi ilusi. Seorang pencuri tetaplah pencuri dan itu hal buruk. Namun ketika ada orang yang mencuri dengan jumlah yang banyak, justru mereka merasa benar dan merasa hidup menjadi sangat baik karena menjadi kaya dari hasil curian. Anak muda diperingatkan oleh orang tuanya dan dididik di sekolah bahwa hidup akan sulit, bahwa mereka harus bersaing tanpa henti. Mereka diajarkan untuk menjadi orang sukses dan mengejar nilai mata uang yang palsu. Dan hal ini menjadikan mereka tidak pernah merasa cukup, padahal kekayaan sejati adalah hidup bersyukur atau merasa cukup. Sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kekayaan sejati adalah qanaah atau merasa cukup. Jarang sekali mereka diberitahu bahwa ada cara lain untuk hidup. Jika orang-orang percaya bahwa penjara perbudakan itu di luar diri mereka, maka mereka tidak akan pernah melihatnya dan tidak akan pernah mencoba melarikan diri. Karena penjara ini tidaklah berbentuk fisik, kita akan menjelajahi bagaimana sistem memenjarakan manusia sebagai budak. Dan penjara ini dibentuk melalui pikiran dan keyakinan manusia. Dan ingatlah, ini bukan penjara secara fisik. Do you want to know what it is? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. Prison for your mind. Sistem akan memastikan manusia tetap menjadi pekerja yang patuh dan juga pekerja yang bersedia. Sistem akan memastikan melalui tata negara dan ekonomi agar manusia terjebak dalam sistem kapitalisme. Kemudian setelah mereka terjebak, manusia akan dibuat menjadi industri itu sendiri, sehingga menciptakan ruang sosial tarik-menarik. Setelah itu keyakinan manusia secara otomatis akan berubah dan manusia akan mengabdikan dirinya sendiri kepada materi tanpa perlu diminta. Inilah perbudakan zaman modern sekaligus merampas keyakinan manusia kepada Sang Pencipta, sehingga menyebabkan manusia jatuh ke dasar jurang yang paling kelam, yaitu musyirik. Dan musyirik adalah akar dari segala kekejian serta kejahatan. Ilusi ini memenjarakan pikiran dan hati manusia agar jiwa mereka mengabdi kepada materi, bukan kepada Sang Pencipta. Aspek yang paling berbahaya dari perbudakan baru adalah bahwa ia tidak hanya mengendalikan apa yang dilakukan, ia mulai mengendalikan apa yang diyakini. Jadi ini menyangkut masalah keyakinan, dan setiap keyakinan adalah keimanan. Dan hal itu diserang dalam pola sekulerisme. Segala sesuatu dipisah-pisahkan dengan ketuhanan, yang pada akhirnya menjadikan manusia jauh dari Tuhan. Jika sudah jauh dari Tuhan, maka akal manusia mudah sekali untuk dirusak. Itu sebabnya mengapa sistem berinvestasi begitu besar dalam membentuk budaya dan bahkan bahasa, dan sistem mempromosikan budaya ini dalam bentuk peradaban barat modern, dan sekulerisme berperan penting dalam ilmu dan pengetahuan.
Peradaban barat modern memberi rantai tak terlihat itu melatih manusia untuk melihat waktu hanya melalui lensa produktivitas dan mengukur nilai dirinya sendiri dengan seberapa banyak mereka menghasilkan materialisme. Kita diajarkan untuk mengukur segala sesuatu dengan angka mata uang, seolah-olah mata uang dan kehidupan adalah hal yang sama. Kita bekerja untuk membeli sesuatu, namun itu bukan sekedar produk, itu adalah simbol status, bukti bagi orang lain bahwa Anda memainkan permainan dengan baik. Karena mobil bukan sekedar kendaraan, itu adalah pernyataan kesuksesan. Jam tangan mewah bukan untuk menunjukkan waktu, tetapi itu menunjukkan nilai diri Anda. Ini adalah manipulasi yang halus dan kebanyakan diri tertipu dengan tipuan mengerikan ini. Seolah benda materi menjadi nilai dari diri Anda sendiri, dan jika Anda berbuat demikian, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri ketika Anda mengukur diri Anda dengan nilai dari sebuah materi. Namun ilusi ini tidak terlihat. Mereka memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, karena kebanyakan orang tidak cukup memiliki kebijaksanaan. Ketika nilai diri seseorang ditentukan dengan materi, maka orang-orang ingin memberitahu dunia bahwa mereka ingin dihargai, sehingga orang-orang hidup dalam lingkaran keinginan untuk bermegah-megahan. Hal ini menciptakan suatu lingkaran di mana manusia berkeinginan hidup dengan megah, tak peduli jalan seperti apa yang diambil, karena hal ini menyangkut citra diri mereka yang diukur dengan materialisme. Dan ini sudah diantisipasi oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takasur, bahwa janganlah hilang kesadaran sebagai manusia hanya karena sebuah kemegahan yang akan ditinggalkan. Sejak usia muda, anak-anak ditanya apa cita-cita hidup mereka. Namun jawaban yang dapat diterima hampir selalu berupa jabatan, seperti pejabat negara, dokter, pengacara, insinyur, atau pengusaha sukses. Jarang ada orang yang mendorong seorang anak untuk menjawab, "Saya ingin hidup damai," atau "Saya ingin menjadi bijak," atau "Saya ingin menjelajahi dunia," atau "Saya ingin seperti Nabi Muhammad," atau ingin hidup sesuai yang diridhoi Allah. Kerangka identitas ditetapkan sejak dini, dan mengapa orang-orang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi manusia yang unggul, bijaksana, dan beradab? Justru mereka diajarkan untuk memiliki jabatan. Jika Anda mempertanyakan ini, ilusi ini akan runtuh di hadapan Anda. Mengapa ini terjadi? Karena nilai manusia modern diukur dari profesi mereka. Ini adalah kenyataan pahit yang harus ditelan, karena kita hidup di zaman seperti ini. Namun ini bukan untuk mengutuk keadaan zaman, karena keadaan zaman adalah keadaan waktu yang datang dari Allah. Ini untuk disadari, kita harus memperbaiki diri di zaman yang kacau, karena dengan memperbaiki diri walau hanya sedikit saja dan dengan kesadaran yang sedikit saja di zaman yang kacau ini, maka Anda akan menjadi cahaya di keadaan yang gelap gulita. Dan cahaya dalam kegelapan seperti gemerlapnya bintang-bintang, dan bulannya adalah Nabi Muhammad. Bintang-bintang itu adalah Anda yang mendengar ini, memancarkan cahaya yang indah, penuh pesona, memberi kedamaian dan kesejahteraan serta keselamatan yang abadi. Jika orang-orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk didefinisikan dengan produktivitas dan nilai diri mereka diukur dengan materi, maka mereka harus diingatkan tentang surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ashr. Ini adalah surat untuk keadaan zaman di waktu asar, yang berbunyi, "Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan jalan hidup yang benar, dan menasehati supaya mentaati kebenaran serta menetapi kesabaran."
Dalam surat inilah kesadaran ditemukan ketika setiap ilusi runtuh oleh kebenaran. Ada kebenaran yang begitu mendalam, begitu meresahkan sistem, sehingga begitu seseorang melihatnya dalam surat ini, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kepatuhan yang sama tanpa pertanyaan. Karena manusia tidak pernah dilahirkan untuk menjadi milik seseorang, bukan milik sebuah perusahaan, bukan milik sebuah ekonomi, bukan juga milik sebuah negara. Ketika seseorang terlahir di Indonesia atau di Malaysia, tidak berarti diri mereka adalah milik negara. Diri mereka tetap milik Tuhan semesta alam. Manusia dilahirkan dengan waktu sebagai satu-satunya kekayaan sejati, dan cara manusia menghabiskan waktu adalah ekspresi tertinggi yang menentukan kebebasan. Inilah ukuran kebenaran tentang kebebasan. Kebebasan tidak diukur dari pilihan Anda. Pilihan hanyalah opsi pertimbangan Anda, bukan sebuah kebebasan Anda. Manusia akan memiliki pola pikir bijaksana jika mereka meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Bukan hanya meyakini nama Allah saja, tetapi memahami esensinya. Lalu apa itu ukuran dari sebuah keyakinan? Ukuran dari sebuah keyakinan adalah keinginan manusia. Ketika manusia menginginkan mata uang yang banyak sebagai penyelamat hidup, berarti mereka meyakini uang sebagai penyelamat, bukan lagi Allah sebagai As-Salam. Ketika manusia menginginkan uang untuk sebuah kesuksesan dan kekuasaan, berarti mereka meyakini uang memiliki kuasa, bukan lagi Allah Tuhan semesta alam yang diyakini sebagai pemilik kekuasaan. Ketika manusia menginginkan uang untuk kebahagiaan, mereka meyakini bersama uang bisa bahagia, bukan lagi dengan Allah bisa bahagia. Itulah ukuran keyakinan, yaitu keinginan, dan itu menentukan keimanan manusia. Ini adalah kebenaran yang nyata, terlepas Anda memahaminya atau tidak. Namun masyarakat diberi ilusi bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang turun-temurun dan melekat sebagai identitas, sehingga keyakinan seseorang akan ditentukan oleh kelahiran dan mewarisi keyakinan orang tuanya, sehingga dalam kehidupan beragama hanya sebatas formalitas belaka. Akibatnya manusia semakin kering akan makna-makna hidup dan kebenaran. Jadi apa artinya ini bagi manusia? Manusia hidup dalam masyarakat dengan kompleksitas kehidupan mereka yang berbeda-beda dan pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Artinya bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan dan kehidupan kita untuk sebuah keimanan. Tetapi ini masalah keinginan. Lakukan saja pekerjaan kita sebagai apapun di kehidupan masyarakat, tanpa harapan dan keinginan berlebihan kepada uang. Harapan dan keinginan Anda jika ingin menjadi beriman adalah Allah, bukan selain Allah. Keinginan Anda haruslah Allah, bukan selain Allah. Anda hanya haruslah menginginkan Allah, bukan selain Allah. Manusia beriman apapun pekerjaannya akan selalu menginginkan Allah untuk dirinya dan hatinya, sehingga mereka tidak pernah lupa beribadah kepada Allah. Sehingga hati nuraninya terbuka dan dipenuhi cahaya, dan cara orang beriman menjalani hidup, ia menjadi berlian di antara batu kerikil, ia menjadi cahaya di antara gelap gulita, ia akan selalu bertindak dengan sifat mulia, dan pola pikirnya dipenuhi kebijaksanaan. Inilah kebenaran untuk ukuran kemuliaan nilai manusia, tak peduli apapun profesinya. Jika hati nuraninya bercahaya, dia adalah manusia yang mulia.
Tetapi Dajjal memberi ilusi dan menipu manusia bahwa nilai kemuliaan diukur dengan profesi manusia, dan tidak sedikit manusia yang meyakini itu karena mereka tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk melihat meski mereka memiliki mata. Ketika manusia berhenti meyakini Tuhan yang Maha Esa, maka mereka jatuh dalam jurang yang sangat gelap, karena musyrik adalah akar dari segala yang keji dan jahat. Kebanyakan orang jatuh ke dalam jurang kemusyrikan, dan video ini mengingatkan kita untuk menjauhi kemusyrikan dan menghidupkan kembali hati nurani kita sebagaimana wasiat para nabi, para rasul, dan orang-orang bijaksana. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.